Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk semua sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah tubuh terasa segar, bugar, dan ringan? Ataukah masih ada yang kadang merasa cepat lelah, sendi-sendi terasa kaku, atau perut sering tidak nyaman setelah makan? Saya doakan semoga sahabat lansia sehat semuanya, baik yang menonton dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar hingga desa kecil, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang yang penuh keberkahan, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan peduli. Kalau boleh tahu, sahabat lansia sehat menonton video ini dari mana? Silakan tulis di kolom komentar. Sebutkan juga usia Anda sekarang dan bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini. Apakah tekanan darah sedang stabil? Bagaimana kadar gula? Dan bagaimana tidur malam Anda? Saya sangat senang membaca setiap komentar dari Anda semua, karena disitulah saya bisa mengenal satu persatu keluarga besar lansia sehat. Setiap kali saya membuka komentar di video sebelumnya, saya terharu melihat banyak dari Anda yang masih semangat belajar tentang kesehatan, yang masih ingin memperbaiki pola makan, dan terus berusaha hidup lebih sehat meskipun usia sudah tidak muda lagi. Semangat seperti itulah yang membuat saya selalu ingin berbagi ilmu dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu makanan yang sering dianggap remeh, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai makanan kampung, padahal di balik kesederhanaannya tersimpan manfaat yang luar biasa bagi tubuh, terutama untuk para lansia. Makanan itu adalah tape singkong. Mungkin di antara sahabat lansia sehat ada yang sudah lama tidak menyentuh tape singkong karena takut manis, takut perut kembung, atau mengira bahwa tape hanya makanan ringan tanpa manfaat. Tapi tahukah Anda? Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa tape singkong justru mengandung berbagai zat yang membantu memperkuat pencernaan, meningkatkan energi, menjaga jantung tetap sehat, bahkan memperbaiki suasana hati. Saya akan jelaskan satu persatu nanti secara detail, tentu dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan sekadar teori, tetapi berdasarkan pengalaman medis dan juga testimoni nyata dari beberapa pasien lansia yang saya tangani langsung. Namun sebelum itu, mari kita ingat sejenak tentang pentingnya mengenal kembali makanan tradisional kita. Banyak sekali bahan alami yang dahulu sering dikonsumsi oleh orang tua dan kakek nenek kita, tetapi kini mulai ditinggalkan. Padahal, justru karena kesederhanaan bahan-bahan itu, tubuh mereka dahulu lebih kuat, lebih jarang sakit, dan lebih panjang umur. Tape singkong adalah salah satu contohnya. Makanan yang sederhana, murah, dan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional, ternyata memiliki kandungan yang luar biasa. Proses fermentasinya yang alami bukan hanya membuatnya manis dan lembut, tetapi juga menghasilkan berbagai enzim dan mikroba baik yang membantu tubuh bekerja lebih optimal. Saya masih ingat, dulu waktu kecil, nenek saya sering membuat tape sendiri di rumah. Singkong dikupas, dicuci bersih, dikukus, lalu diberi ragi dan dibiarkan beberapa hari di dalam wadah tertutup. Setelah itu, jadilah tape yang manis, lembut, dan sedikit hangat karena hasil fermentasi. Dulu saya hanya tahu tape itu enak dimakan. Tapi setelah saya menjadi dokter dan mempelajari ilmu gizi serta biokimia, barulah saya paham, tape bukan sekadar makanan manis, tapi juga sumber energi alami dan probiotik yang menyehatkan, terutama untuk lansia. Mengapa begitu penting bagi lansia? Karena pada usia lanjut, sistem pencernaan sudah tidak sekuat dulu. Produksi enzim menurun, usus mulai sulit menyerap gizi, dan metabolisme tubuh berjalan lebih lambat. Disinilah tape singkong bisa membantu, karena proses fermentasi membuat kandungan gizinya lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, tape juga mengandung vitamin B kompleks, zat besi, dan sedikit alkohol alami hasil fermentasi yang dalam kadar aman justru bisa membantu melancarkan peredaran darah dan memberi efek hangat pada tubuh. Tidak heran jika banyak lansia zaman dulu yang tubuhnya tetap kuat meski tidak pernah mengonsumsi suplemen modern, karena mereka rajin makan makanan alami hasil fermentasi seperti tape, tempe, dan tahu. Namun, tentu saja semua harus dalam batas wajar. Nanti di bab selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana cara mengonsumsi tape singkong dengan aman bagi lansia, berapa takarannya, kapan waktu terbaik memakannya, dan apa tanda-tanda tubuh yang menunjukkan bahwa Anda cocok atau tidak cocok dengan tape. Kita juga akan membahas kandungan gizinya secara lebih rinci. Mulai dari kandungan karbohidratnya yang mudah dicerna, kadar vitamin B yang membantu metabolisme, hingga manfaat mikroba baik yang menjaga keseimbangan flora usus. Semua akan kita bahas dengan penjelasan sederhana namun lengkap, agar sahabat lansia sehat bisa memahami mengapa makanan ini layak kembali hadir di meja makan Anda. Selain membahas dari sisi medis,
Saya juga akan berbagi cerita dari beberapa pasien lansia yang telah mencoba rutin mengonsumsi tape singkong dalam jumlah kecil setiap hari. Hasilnya mengejutkan. Ada yang tidur malamnya jadi lebih nyenyak, ada yang buang air besar lebih teratur, ada pula yang merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah masuk angin. Semua itu terjadi karena efek fermentasi yang menyeimbangkan sistem pencernaan dan memperbaiki metabolisme tubuh secara alami. Jadi, mulai dari sekarang, saya ajak sahabat lansia sehat untuk membuka pikiran dan tidak langsung menghakimi makanan tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau tidak modern. Karena justru di dalam makanan-makanan tradisional, seperti inilah tersimpan kunci kesehatan alami yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas dari dasar, bagaimana asal-usul tape singkong, proses fermentasinya, serta apa yang sebenarnya terjadi pada singkong ketika diubah menjadi tape. Dengan memahami proses ini, kita akan semakin mengerti mengapa tape menjadi salah satu makanan yang memiliki khasiat luar biasa bagi tubuh, terutama bagi usia lanjut. Mari kita lanjutkan pembahasan itu di bab 2, asal-usul dan proses fermentasi tape singkong, agar kita tahu bahwa setiap gigitan tape yang lembut ternyata menyimpan kerja ilmiah dari alam yang sangat menakjubkan. Sahabat lansia sehat yang saya hormati, sebelum kita masuk ke manfaatnya yang luar biasa, penting bagi kita untuk memahami dulu dari mana sebenarnya tape singkong berasal, bagaimana proses pembuatannya, dan apa yang terjadi di balik proses fermentasi yang mengubah singkong biasa menjadi makanan yang lembut, manis, dan menyehatkan. Karena dari proses inilah rahasia kesehatan tape singkong dimulai. Tape singkong adalah salah satu warisan kuliner tertua di Nusantara. Di banyak daerah di Indonesia, makanan ini memiliki nama yang berbeda-beda. Di Jawa dikenal sebagai tape, di Sunda disebut peuyeum, sementara di Sumatera sering disebut tape ubi. Walaupun namanya berbeda, bahan dasarnya tetap sama, yaitu singkong yang difermentasi menggunakan ragi alami. Proses pembuatan tape singkong sebenarnya sederhana, tapi sangat menarik jika kita melihatnya dari sisi ilmu gizi dan mikrobiologi. Pertama, singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih dikukus hingga empuk. Setelah itu, singkong didinginkan hingga suhunya pas, tidak panas dan tidak terlalu dingin, lalu ditaburi ragi tape secara merata. Ragi inilah yang menjadi kunci utama dalam proses fermentasi. Setelah diberi ragi, singkong kemudian ditutup rapat menggunakan daun pisang atau wadah tertutup dan dibiarkan selama 2 hingga 3 hari. Selama proses itu berlangsung, terjadi perubahan besar pada struktur dan kandungan kimia singkong. Mikroorganisme yang terdapat dalam ragi, seperti Saccharomyces cerevisiae dan Amylomyces rowsii, bekerja mengubah pati singkong menjadi gula sederhana. Inilah yang menyebabkan tape menjadi manis. Tetapi bukan hanya soal rasa, sahabat lansia sehat. Proses ini juga membuat tape memiliki nilai gizi yang berbeda dan bahkan lebih tinggi dibandingkan singkong mentahnya. Dari segi ilmiah, proses fermentasi ini dapat dikatakan sebagai bentuk pencernaan awal di luar tubuh manusia. Mikroba baik dalam ragi membantu memecah zat-zat kompleks yang sebelumnya sulit diserap tubuh. Contohnya, pati yang besar dipecah menjadi glukosa yang lebih mudah dicerna. Protein diubah menjadi asam amino, dan beberapa zat gizi baru bahkan muncul karena hasil kerja mikroba tersebut. Inilah alasan mengapa tape singkong lebih mudah dicerna oleh tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan pencernaan kita menurun, terutama dalam memproses karbohidrat kompleks. Proses fermentasi membantu meringankan kerja lambung dan usus, sehingga tape bisa menjadi sumber energi yang cepat dan tidak membebani sistem pencernaan. Selain itu, ragi yang digunakan dalam proses pembuatan tape tidak hanya menghasilkan gula, tapi juga menghasilkan zat-zat penting lain seperti vitamin B kompleks, asam laktat, dan bahkan sejumlah mikroorganisme probiotik yang sangat bermanfaat bagi kesehatan usus. Zat-zat ini tidak ada dalam singkong mentah, dan hanya muncul setelah fermentasi berlangsung sempurna. Kalau kita menelusuri sejarahnya, tape singkong tidak hanya menjadi makanan ringan di Indonesia, tapi juga memiliki peran penting dalam budaya masyarakat. Di beberapa daerah Jawa Tengah, tape sering disajikan dalam acara-acara selamatan atau kenduri. Di Sunda, peuyeum menjadi oleh-oleh khas yang terkenal dari Bandung dan Cianjur. Ini menunjukkan bahwa tape bukan sekadar makanan rumahan, tapi juga bagian dari identitas kuliner bangsa kita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari sudut pandang kesehatan, para ahli gizi melihat bahwa proses fermentasi seperti yang terjadi pada tape merupakan cara alami untuk meningkatkan kualitas makanan tanpa bahan kimia. Dalam dunia medis, konsep ini sering disebut biotransformation, yaitu transformasi biologis yang membuat zat-zat dalam makanan menjadi lebih bermanfaat bagi tubuh. Sebagai contoh, sebelum difermentasi,
Singkong mengandung senyawa alami bernama linamarin yang dalam jumlah besar bisa berpotensi menimbulkan racun jika tidak diolah dengan baik. Tetapi pada tape singkong, senyawa itu dipecah oleh mikroba fermentasi sehingga menjadi aman dikonsumsi. Proses ini sekaligus menghilangkan rasa pahit dan menghasilkan aroma khas yang lembut. Selain meningkatkan keamanan pangan, fermentasi juga menghasilkan senyawa yang memberi efek menenangkan bagi tubuh. Itulah sebabnya mengapa banyak orang merasa lebih rileks dan hangat setelah makan tape. Efek ini berasal dari zat asam organik dan alkohol alami dalam jumlah sangat kecil yang membantu melancarkan peredaran darah dan menstimulasi hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Saya pernah bertemu seorang pasien lansia bernama Ibu Ratna dari Yogyakarta, usianya 68 tahun. Beliau memiliki kebiasaan unik. Setiap pagi sebelum sarapan beliau makan 2 potong kecil tape singkong yang dibuat sendiri di rumah. Ketika saya tanya, apa alasannya? Beliau menjawab, kalau pagi saya makan tape, badan terasa hangat, perut ringan, dan buang air besar jadi lancar. Setelah saya periksa, ternyata kondisi ususnya memang sangat baik, dan kadar kolesterolnya stabil. Dari situ saya semakin yakin bahwa makanan tradisional seperti tape singkong memang memiliki kekuatan alami yang luar biasa bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Fermentasi tape singkong juga menciptakan aroma khas yang menandakan aktivitas mikroba baik sedang bekerja. Aroma sedikit asam yang lembut itu sebenarnya adalah tanda bahwa tape sudah matang secara biokimia. Sayangnya, banyak orang sekarang lebih memilih makanan instan yang beraroma buatan, padahal makanan alami hasil fermentasi seperti tape jauh lebih sehat dan mengandung kehidupan mikroba yang aktif dan bermanfaat. Jika kita perhatikan, dalam dunia modern, prinsip fermentasi ini justru menjadi dasar dari banyak produk kesehatan yang kini beredar di pasaran, seperti yogurt, kefir, kombucha, dan suplemen probiotik. Namun, jauh sebelum itu semua muncul, masyarakat kita sudah lebih dulu mengenal tape sebagai bentuk fermentasi alami yang tidak kalah hebat khasiatnya. Bedanya, tape adalah hasil kearifan lokal, dibuat tanpa mesin, tanpa bahan pengawet, dan tanpa tambahan kimia. Bagi lansia, keunggulan lain dari tape singkong adalah sifatnya yang predigested, artinya sebagian zat gizinya sudah dicerna oleh mikroba sebelum masuk ke tubuh kita. Jadi, ketika tape dikonsumsi, tubuh tidak perlu bekerja keras memecah karbohidrat atau protein yang kompleks. Akibatnya, energi bisa didapat lebih cepat, dan organ seperti lambung, pankreas, serta hati tidak terbebani. Namun, tentu semua itu akan bermanfaat jika proses pembuatannya dilakukan dengan benar. Tape yang terlalu lama difermentasi bisa menghasilkan alkohol berlebih dan menjadi asam, sementara yang terlalu singkat justru belum matang secara sempurna. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa tape singkong bukanlah sekadar hasil fermentasi yang membuatnya manis dan lembut, tetapi juga hasil kerja alami dari mikroorganisme baik yang membantu meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki sistem pencernaan. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa tape hanyalah makanan kampung, sekarang kita tahu bahwa di balik kesederhanaannya, tape adalah hasil teknologi biologis alami yang menakjubkan dan menyehatkan. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa saja kandungan gizi lengkap dalam tape singkong. Kita akan lihat bagaimana setiap nutrisi di dalamnya mulai dari karbohidrat, vitamin, mineral, hingga enzim bekerja sama untuk membantu tubuh lansia tetap kuat, tidak mudah lelah, dan memiliki daya tahan yang lebih baik. Mari kita lanjut ke bab 3, kandungan gizi lengkap dalam tape singkong, agar kita bisa memahami mengapa satu potong tape yang sederhana bisa menjadi sumber energi dan kesehatan yang luar biasa bagi tubuh kita. Sahabat lansia sehat yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana proses fermentasi bekerja dan mengubah singkong menjadi tape yang lembut dan manis, kini saatnya kita mengenal lebih dekat apa saja kandungan gizi yang tersembunyi di dalamnya. Karena di balik setiap potong tape, terdapat perpaduan sempurna antara energi, vitamin, mineral, dan mikroorganisme baik yang semuanya memiliki manfaat nyata bagi tubuh, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia lanjut. Banyak orang hanya mengenal tape sebagai makanan manis yang enak dimakan saat santai. Padahal, jika ditelusuri dari sisi ilmiah, tape singkong merupakan salah satu makanan tradisional yang paling kaya gizi dan memiliki profil nutrisi yang cukup seimbang untuk ukuran bahan pangan hasil fermentasi. Tape bukan hanya karbohidrat, tetapi juga mengandung vitamin, mineral, serat, dan senyawa aktif yang dihasilkan oleh mikroba selama proses fermentasi. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. 1. Karbohidrat dan energi cepat serap. Kandungan utama tape singkong adalah karbohidrat. Namun karbohidrat dalam tape bukan lagi dalam bentuk pati mentah seperti pada singkong biasa. Saat difermentasi,
Mikroba dalam ragi mengubah sebagian besar pati menjadi glukosa dan maltosa, yaitu gula sederhana yang langsung dapat diserap tubuh tanpa perlu proses pencernaan panjang. Inilah alasan mengapa tape singkong bisa menjadi sumber energi instan bagi lansia. Ketika usia bertambah, metabolisme tubuh melambat, dan proses pencernaan karbohidrat kompleks seringkali membuat tubuh terasa berat atau kembung. Tapi dengan tape, energi langsung bisa digunakan oleh otot dan otak tanpa membebani pankreas. Selain itu, tape juga mengandung sedikit etanol alami dari hasil fermentasi. Jumlahnya kecil sekali, tetapi cukup untuk memberikan efek hangat di tubuh. Efek ini sering dirasakan oleh para lansia yang merasa tubuhnya cepat dingin, terutama di pagi hari. Jadi, bisa dikatakan bahwa karbohidrat dalam tape singkong adalah sumber energi alami yang cepat diserap dan aman bila dikonsumsi dalam jumlah wajar. 2. Vitamin B kompleks yang penting untuk lansia. Proses fermentasi pada tape menghasilkan berbagai jenis vitamin B kompleks, seperti B1, tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin, B6, piridoksin, dan asam folat. Semua vitamin ini sangat penting, terutama bagi sahabat lansia sehat yang mulai mengalami penurunan fungsi saraf, otot, dan metabolisme. Vitamin B1 membantu mengubah karbohidrat menjadi energi dan menjaga fungsi jantung tetap stabil. Vitamin B2 berperan dalam menjaga kesehatan kulit, mata, dan sistem saraf. Vitamin B3 membantu memperbaiki sirkulasi darah serta menurunkan kolesterol jahat. Vitamin B6 berperan besar dalam pembentukan hormon dan menjaga kestabilan suasana hati. Asam folat membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Banyak lansia yang mengalami kelelahan kronis, mudah marah, atau sulit tidur ternyata kekurangan vitamin B kompleks. Padahal, dengan mengonsumsi tape singkong dalam jumlah kecil secara rutin, tubuh bisa mendapatkan tambahan vitamin-vitamin ini secara alami tanpa perlu selalu bergantung pada suplemen kimia. 3. Kandungan mineral, kalsium, zat besi, dan fosfor. Selain vitamin, tape singkong juga mengandung berbagai mineral penting. Kandungan kalsium di dalamnya membantu memperkuat tulang dan gigi. Ini sangat penting bagi lansia, karena penurunan kepadatan tulang dapat menyebabkan osteoporosis dan risiko patah tulang meningkat. Kandungan zat besi membantu mencegah anemia. Lansia yang sering merasa cepat lelah, pusing, atau pucat biasanya mengalami kekurangan zat besi. Dengan rutin mengonsumsi makanan hasil fermentasi seperti tape singkong, penyerapan zat besi dari makanan lain juga bisa meningkat, karena fermentasi menghasilkan asam organik yang membantu penyerapan mineral di usus. Selain itu, fosfor yang terdapat dalam tape singkong bekerja bersama kalsium dalam menjaga kekuatan tulang dan membantu proses penyimpanan energi di dalam sel. Kandungan mineral ini mungkin tidak sebanyak susu, tapi kelebihannya adalah mineral dari tape singkong lebih mudah diserap tubuh karena sudah dalam bentuk yang lebih sederhana akibat fermentasi. 4. Serat dan enzim pencernaan. Tape singkong juga mengandung serat alami dari daging singkongnya. Serat ini sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, membantu pergerakan usus, dan mengurangi sembelit yang sering dialami oleh lansia. Namun, yang membuat tape berbeda adalah adanya tambahan enzim pencernaan alami yang dihasilkan selama fermentasi. Enzim seperti amilase, protease, dan lipas yang terbentuk dari aktivitas mikroba membantu tubuh memecah makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Jadi, jika sahabat lansia sehat makan tape bersama makanan berat seperti nasi atau lauk pauk, proses pencernaannya akan menjadi lebih ringan. Banyak pasien lansia yang saya tangani mengeluhkan perut terasa begah atau kembung setelah makan. Ketika saya sarankan mereka menambahkan sedikit tape sebagai camilan sore atau pencuci mulut, ternyata gejala itu berkurang. Itu karena enzim alami dari tape membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam mencerna makanan. 5. Probiotik alami. Mikroba baik untuk usus. Ini salah satu keunggulan paling penting dari tape singkong, yaitu kandungan probiotik alami. Mikroba baik seperti Saccharomyces cerevisiae dan Lactobacillus sp. yang berkembang selama fermentasi berperan besar dalam menjaga keseimbangan flora usus. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan probiotik dalam tubuh juga berhubungan dengan suasana hati dan kualitas tidur. Jadi, tidak heran kalau banyak orang yang merasa lebih tenang dan rileks setelah makan tape singkong dalam jumlah kecil. 6. Kandungan asam organik dan alkohol alami dalam jumlah aman. Proses fermentasi menghasilkan sedikit alkohol alami dan asam organik seperti asam laktat, asam asetat, serta asam butirat. Jumlahnya kecil dan aman bagi tubuh, terutama bila tape dikonsumsi dalam jumlah wajar.
Zat-zat ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga keasaman lambung tetap seimbang, dan mencegah pertumbuhan bakteri jahat di usus. Efek hangat yang dirasakan setelah makan tape sebenarnya berasal dari senyawa alami ini. Dalam dosis kecil, zat tersebut menstimulasi pembuluh darah sehingga sirkulasi menjadi lebih lancar. 7. Antioksidan dan senyawa bioaktif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses fermentasi meningkatkan kandungan antioksidan dalam tape singkong. Bagi lansia, asupan antioksidan sangat penting untuk menjaga fungsi otak, jantung, dan sistem imun. Senyawa ini juga membantu mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti stroke dan diabetes. Jika semua kandungan ini kita lihat secara menyeluruh, maka jelas bahwa tape singkong bukanlah makanan sembarangan. Dalam satu potong kecil tape terdapat karbohidrat lembut yang mudah diserap, vitamin B kompleks yang menjaga energi dan saraf, mineral yang memperkuat tulang, serta probiotik alami yang menyehatkan pencernaan. Tidak banyak makanan tradisional yang memiliki kombinasi seimbang seperti ini. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat-manfaat nyatanya bagi tubuh. Kita akan mulai dari 3 manfaat utama tape singkong untuk lansia: memberi energi tanpa membebani pankreas, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan sistem imun. Mari kita lanjutkan ke bab 4 tentang manfaat 1-3 energi, pencernaan, dan sistem imun, untuk mengetahui bagaimana tape singkong bisa menjadi sahabat alami tubuh di usia lanjut. Sahabat lansia sehat yang saya hormati, setelah kita mengenal kandungan gizi lengkap dalam tape singkong, kini saatnya kita membahas 3 manfaat pertama yang paling dirasakan oleh para lansia ketika rutin mengonsumsi tape dalam jumlah wajar. Ketiga manfaat ini adalah peningkatan energi yang alami, perbaikan sistem pencernaan, dan penguatan daya tahan tubuh. 3 hal penting ini menjadi fondasi utama kesehatan bagi siapapun yang sudah berusia di atas 50 tahun. Saya ingin mengajak sahabat semua membayangkan pagi hari yang cerah. Anda bangun dari tidur, tubuh terasa agak berat, kaki masih kaku, dan semangat belum sepenuhnya terkumpul. Kondisi seperti ini sangat umum terjadi di usia lanjut, bukan karena malas, tetapi karena metabolisme tubuh yang melambat dan produksi energi yang menurun. Disinilah tape singkong berperan. 1. Sumber energi alami yang tidak membebani tubuh. Tape singkong memberikan energi yang cepat diserap oleh tubuh. Proses fermentasi membuat kandungan karbohidrat di dalamnya sudah dipecah menjadi gula sederhana yang langsung bisa digunakan sebagai bahan bakar oleh sel tubuh. Inilah yang membedakan tape dari nasi, roti, atau makanan tinggi pati lainnya. Ketika kita makan nasi, tubuh perlu waktu lama untuk memecah pati menjadi glukosa. Sedangkan pada tape, proses itu sudah dilakukan oleh mikroba fermentasi. Jadi begitu tape masuk ke tubuh, energi langsung tersedia dan bisa digunakan untuk aktivitas harian. Bagi lansia yang sering merasa mudah lelah, ini sangat membantu. Selain itu, tape juga mengandung sedikit alkohol alami yang bersifat vasodilator ringan, artinya membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah. Efeknya adalah tubuh terasa lebih hangat dan segar, terutama pada pagi hari atau saat udara dingin. Namun tentu saja, jumlahnya sangat kecil dan aman bagi tubuh. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Yasin, usia 71 tahun dari Surabaya. Beliau pensiunan guru dan sering merasa lesu setiap pagi. Setelah saya sarankan untuk mencoba makan 2 potong kecil tape singkong sebelum beraktivitas, beliau melapor bahwa badannya terasa lebih bertenaga dan tidak cepat mengantuk di siang hari. Setelah beberapa minggu, bahkan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Ini adalah bukti sederhana bahwa energi dari tape bisa dimanfaatkan tubuh dengan efisien tanpa menimbulkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Banyak orang khawatir karena tape terasa manis, takut gula darah naik. Padahal, tape memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibandingkan gula pasir, karena gula di dalamnya sudah seimbang dengan serat dan enzim hasil fermentasi. Selain itu, tape juga mengandung asam organik yang membantu memperlambat penyerapan glukosa, sehingga energi yang dilepaskan lebih stabil. Dengan kata lain, tape singkong memberi energi alami yang menenangkan tubuh, bukan energi instan yang cepat habis seperti gula putih. Inilah keunggulan pertama dari tape singkong untuk sahabat lansia. 2. Melancarkan sistem pencernaan dan menjaga usus tetap sehat. Manfaat kedua dari tape singkong adalah kemampuannya memperbaiki sistem pencernaan. Ini adalah salah satu manfaat yang paling cepat dirasakan oleh para lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan mengalami banyak perubahan. Produksi enzim pencernaan menurun, gerakan usus melambat, dan mikroba baik di dalam usus semakin berkurang karena pola makan yang kurang seimbang atau penggunaan obat-obatan tertentu. Akibatnya,
Banyak lansia mengalami masalah seperti kembung, sembelit, perut terasa penuh, dan penyerapan gizi yang tidak optimal. Tape singkong hadir sebagai solusi alami untuk semua itu. Proses fermentasi membuat tape mengandung mikroba baik seperti Lactobacillus sp. dan Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi sebagai probiotik alami. Mikroba ini membantu menjaga keseimbangan flora usus, menekan pertumbuhan bakteri jahat, dan meningkatkan kemampuan usus untuk menyerap gizi. Selain itu, enzim-enzim alami yang terbentuk selama fermentasi seperti amilase dan protease membantu tubuh memecah makanan lebih cepat. Jadi ketika sahabat makan tape, tubuh seperti mendapat bantuan ekstra untuk mencerna makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Saya teringat seorang pasien perempuan bernama Ibu Nani dari Bogor, usianya 66 tahun. Beliau sering mengeluhkan perut kembung dan buang air besar tidak teratur. Setelah saya sarankan makan sedikit tape setiap 2 hari sekali, perubahan mulai terasa. Dalam 2 minggu, perutnya terasa ringan, buang air besar lebih lancar, dan tidak lagi sering merasa begah setelah makan. Hal ini terjadi karena tape membantu memulihkan keseimbangan mikrobiota usus. Dengan usus yang sehat, tubuh juga bisa menyerap vitamin dan mineral dari makanan dengan lebih baik. Jadi manfaatnya tidak hanya pada pencernaan, tetapi juga pada peningkatan energi dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, serat alami dalam tape singkong juga berperan penting dalam mencegah sembelit. Serat ini menambah volume feses dan membantu memperlancar pergerakan usus besar. Bagi lansia yang sering duduk lama atau kurang aktivitas, serat dalam tape bisa menjadi cara lembut untuk menjaga fungsi usus tetap baik tanpa perlu obat pencahar. 3. Meningkatkan sistem imun dan ketahanan tubuh. Manfaat ketiga yang sangat penting bagi lansia adalah peningkatan daya tahan tubuh. Mungkin banyak sahabat lansia sehat yang belum tahu bahwa lebih dari 70% sistem imun tubuh kita berada di saluran pencernaan, tepatnya di dinding usus. Itulah mengapa kondisi usus yang sehat berhubungan langsung dengan kekuatan sistem kekebalan tubuh. Jika flora usus seimbang, tubuh lebih mudah melawan infeksi, virus, dan bakteri jahat yang masuk. Nah, tape singkong membantu menciptakan keseimbangan itu. Ketika sistem imun bekerja dengan baik, tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit seperti flu, infeksi kulit, bahkan gangguan metabolik. Banyak pasien lansia yang dulunya mudah sakit dan cepat lelah, setelah memperbaiki pola makan dan menambahkan tape dalam menu mingguan mereka, merasa lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit ringan. Sebagai contoh nyata, ada pasien saya bernama Pak Darto dari Magelang, usia 74 tahun. Beliau dulu mudah sekali terserang flu setiap pergantian musim. Setelah saya sarankan konsumsi makanan fermentasi seperti tape dan tempe secara bergantian, selama 6 bulan terakhir daya tahan tubuhnya jauh membaik. Bahkan beliau bercerita, cucunya yang dulu sering menulari flu sekarang malah kalah kuat dibanding kakeknya. Kesimpulan 3 manfaat pertama. Dari ketiga manfaat ini, kita bisa melihat bahwa tape singkong bekerja secara menyeluruh. Memberi energi alami tanpa membebani pankreas. Menjaga usus tetap sehat dan melancarkan pencernaan. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui keseimbangan flora usus. Ketiganya saling berkaitan. Ketika tubuh mendapatkan energi yang cukup, pencernaan lancar, dan daya tahan kuat, maka tubuh lansia menjadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang. Namun, manfaat tape singkong tidak berhenti sampai di sini. Masih ada banyak keajaiban lain dari makanan sederhana ini yang mungkin belum sahabat sadari. Di bab selanjutnya, kita akan membahas 3 manfaat berikutnya yang berhubungan dengan sirkulasi darah, kekuatan tulang, dan kestabilan suasana hati. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab 5. Manfaat 4-6 sirkulasi darah, kesehatan tulang, dan suasana hati, agar sahabat semua semakin paham mengapa sepotong tape yang sederhana bisa membawa perubahan besar bagi tubuh dan jiwa kita di masa tua. Sahabat lansia sehat yang saya cintai, setelah kita memahami 3 manfaat pertama dari tape singkong yang luar biasa, memberi energi alami, memperbaiki pencernaan, dan meningkatkan sistem imun, kini kita akan melangkah lebih jauh. Dalam bab ini, kita akan membahas 3 manfaat penting lainnya yang seringkali tidak disadari, tetapi sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan lansia, yaitu menjaga sirkulasi darah tetap lancar, memperkuat tulang, dan menstabilkan suasana hati serta pikiran. Ketiga manfaat ini saling terhubung, karena ketika aliran darah lancar, nutrisi tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Ketika tulang kuat, mobilitas tetap terjaga dan risiko jatuh berkurang. Dan ketika suasana hati stabil, sistem imun juga ikut meningkat.
Itulah sebabnya makanan sederhana seperti tape singkong bisa memberikan manfaat menyeluruh dari ujung kepala hingga ujung kaki. 1. Menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan sehat. Bagi sahabat lansia sehat, masalah sirkulasi darah bukan hal sepele. Banyak penyakit kronis pada usia lanjut berawal dari aliran darah yang tidak lancar. Tekanan darah tinggi, stroke, jantung koroner, semuanya berkaitan erat dengan sistem peredaran darah yang terganggu. Tape singkong memiliki beberapa komponen alami yang membantu memperlancar sirkulasi darah. Salah satunya adalah alkohol alami hasil fermentasi dalam jumlah kecil yang bekerja sebagai vasodilator ringan. Artinya, zat ini membantu melebarkan pembuluh darah sehingga darah bisa mengalir lebih mudah ke seluruh tubuh. Efeknya, tubuh terasa hangat, tangan dan kaki tidak mudah dingin, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Selain itu, tape juga mengandung vitamin B3, niacin, yang berperan penting dalam metabolisme lemak dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Vitamin ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Kombinasi ini sangat penting untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Suryo, usia 69 tahun, pensiunan pegawai kantor dari Solo. Beliau memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kaki sering kesemutan di malam hari. Setelah saya sarankan untuk mengubah pola makannya, termasuk menambahkan sedikit tape singkong 2 kali seminggu, serta memperbanyak air putih, hasilnya luar biasa. Dalam 1 bulan, keluhan kesemutan berkurang drastis, dan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Hal ini tidak lepas dari kemampuan tape membantu melancarkan peredaran darah dan menstimulasi pembuluh kapiler agar tetap lentur. Peredaran darah yang baik juga membantu pasokan oksigen ke otak, yang berpengaruh langsung terhadap daya ingat dan konsentrasi. Jadi, walau sederhana, tape singkong ternyata bisa berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan otak secara bersamaan. 2. Memperkuat tulang dan menjaga kepadatan mineral tubuh. Manfaat berikutnya yang tak kalah penting adalah menjaga kekuatan tulang. Usia lanjut seringkali identik dengan masalah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Banyak lansia yang merasa tubuhnya cepat lelah, punggung membungkuk, atau lutut terasa nyeri saat berjalan. Semua itu bisa disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang akibat kekurangan kalsium dan fosfor, 2 mineral utama yang menentukan kekuatan tulang. Tape singkong ternyata mengandung keduanya dalam kadar yang cukup signifikan. Kalsium membantu menjaga kepadatan tulang, sementara fosfor berperan dalam proses pembentukan jaringan baru. Yang membuatnya lebih istimewa, mineral dalam tape sudah dalam bentuk yang mudah diserap tubuh berkat proses fermentasi. Fermentasi ibarat proses pra-pencernaan yang memecah zat gizi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi ketika sahabat lansia sehat makan tape, kalsium dan fosfor di dalamnya bisa langsung digunakan tubuh tanpa perlu proses panjang di lambung dan usus. Selain itu, tape juga mengandung vitamin B6 dan niacin, yang keduanya berperan dalam menjaga keseimbangan hormon yang mengatur penyerapan kalsium. Kombinasi ini membantu mencegah pengeroposan tulang secara alami. Ada satu kisah menarik dari pasien saya, Ibu Murni, usia 72 tahun, dari Pekalongan. Beliau rajin membuat tape singkong sendiri di rumah dan selalu makan sepotong kecil setiap pagi. Beliau mengatakan, "Saya merasa sendi lutut tidak sepegal dulu, jalan juga lebih ringan." Ketika diperiksa kepadatan tulangnya menggunakan alat, ternyata nilainya lebih baik dibandingkan lansia seusianya yang tidak mengonsumsi makanan fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa makanan alami yang sederhana pun bisa memberi efek nyata pada kesehatan tulang bila dikonsumsi dengan benar. Fermentasi juga menghasilkan senyawa asam laktat yang membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Jadi, ketika tape dikonsumsi bersamaan dengan makanan kaya protein seperti tahu atau tempe, efeknya menjadi lebih optimal. 3. Menstabilkan suasana hati dan menenangkan pikiran. Manfaat ketiga dari bab ini mungkin jarang dibicarakan, tapi sangat penting untuk lansia, yaitu kemampuan tape singkong dalam membantu menstabilkan suasana hati dan memberikan rasa tenang. Dalam dunia medis, hubungan antara usus dan otak disebut sebagai good brain axis. Artinya, kesehatan usus berpengaruh langsung terhadap kesehatan mental. Nah, tape singkong mengandung probiotik alami hasil fermentasi yang membantu menjaga keseimbangan mikroba usus. Inilah alasan mengapa banyak orang yang merasa lebih rileks setelah makan tape. Selain itu, tape juga kaya akan vitamin B6 dan magnesium yang membantu mengatur sistem saraf. Kedua zat ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami kecemasan ringan, insomnia, atau perubahan suasana hati.
Saya teringat pada salah satu pasien saya, Ibu Sulastri, usia 65 tahun dari Malang. Beliau mengalami stres ringan setelah kehilangan pasangannya. Tidur tidak nyenyak, mudah menangis, dan nafsu makan menurun. Saya menyarankan beliau untuk mencoba beberapa makanan alami hasil fermentasi, termasuk tape singkong, dikombinasikan dengan olahraga ringan seperti jalan pagi. Setelah 2 minggu, Ibu Sulastri bercerita bahwa tidurnya mulai pulas dan perasaannya jauh lebih tenang. Fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Probiotik dalam tape singkong membantu mengurangi kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres. Selain itu, tubuh yang memiliki energi cukup dan pencernaan yang lancar cenderung memiliki sistem saraf yang lebih seimbang. Kesimpulan manfaat 4-6. Sampai di sini, sahabat lansia sehat bisa melihat bahwa manfaat tape singkong tidak berhenti pada energi dan pencernaan saja. 3 manfaat tambahan ini memperkuat tubuh dan jiwa secara bersamaan. Melancarkan sirkulasi darah, menjaga jantung tetap sehat dan tekanan darah stabil. Memperkuat tulang dan sendi berkat kalsium, fosfor, dan efek fermentasi yang meningkatkan penyerapan mineral. Menstabilkan suasana hati melalui probiotik dan vitamin yang mendukung keseimbangan hormon bahagia. Ketika darah lancar, tulang kuat, dan hati tenang, maka kualitas hidup lansia meningkat drastis. Aktivitas harian terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup pun tumbuh kembali. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada manfaat luar biasa lainnya dari tape singkong yang perlu sahabat ketahui. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas manfaat ke-7 hingga ke-9 yang berkaitan langsung dengan kesehatan jantung, metabolisme tubuh, dan pemulihan sel. Mari kita lanjutkan ke bab 6. Manfaat 7-9 kesehatan jantung, metabolisme, dan pemulihan sel. Agar kita bisa memahami lebih dalam bagaimana makanan sederhana ini menjadi salah satu rahasia panjang umur para leluhur kita. Sahabat lansia sehat yang saya cintai, kini kita sampai pada 3 manfaat besar berikutnya dari tape singkong yang seringkali tidak disadari banyak orang. 3 manfaat ini adalah membantu menjaga kesehatan jantung, memperbaiki metabolisme tubuh, dan mendukung pemulihan sel-sel tubuh yang menua. Bab ini akan membuka mata kita bahwa makanan sederhana seperti tape singkong sebenarnya bekerja sangat dalam pada tubuh manusia, bukan hanya di permukaan, tetapi sampai pada level sel yang paling kecil. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang dan jelas, agar setiap sahabat yang menonton bisa memahami dan mungkin mulai mempraktikkan perubahan kecil yang bisa membawa manfaat besar bagi kesehatannya. 1. Menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Bagi para lansia, menjaga kesehatan jantung adalah hal yang mutlak. Banyak penyakit berat yang berawal dari jantung yang lemah atau pembuluh darah yang tidak elastis lagi. Pertama, seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, tape mengandung vitamin B3, niacin, dan asam organik alami hasil fermentasi. Kedua zat ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lemak darah. Niacin membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida, serta meningkatkan kolesterol baik, HDL. Selain itu, kandungan kalium alami dalam tape singkong membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium berfungsi menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Bila kadar natrium terlalu tinggi, tekanan darah bisa melonjak. Dengan asupan kalium yang cukup, pembuluh darah bisa tetap lentur dan tekanan darah lebih terkontrol. 2. Meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi rasa lelah. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi energi. Semakin efisien metabolisme seseorang, semakin cepat pula tubuh memproses gizi dan membuang racun. Masalahnya, pada lansia, metabolisme cenderung melambat. Akibatnya tubuh terasa berat, cepat mengantuk, nafsu makan menurun, dan berat badan bisa naik meskipun makan sedikit. Disinilah tape singkong berperan. Kandungan vitamin B kompleks, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B6, piridoksin, bekerja sebagai koenzim dalam reaksi metabolisme tubuh. Artinya, vitamin ini membantu tubuh membakar karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang dapat digunakan. Jadi, walaupun sahabat lansia sehat hanya makan sedikit, tubuh tetap bisa berfungsi dengan optimal karena metabolisme bekerja lebih efisien. Selain itu, tape juga mengandung enzim alami hasil fermentasi yang memudahkan proses pencernaan dan penyerapan gizi. Enzim-enzim ini membantu mengurangi beban organ seperti pankreas dan hati. Saya punya pengalaman dengan seorang pasien bernama Ibu Hartini, usia 67 tahun dari Blitar. Beliau sering mengeluh cepat lelah dan sulit tidur malam.
Setelah diperiksa, ternyata metabolisme tubuhnya melambat dan kadar gula darahnya sedikit tinggi. Saya tidak langsung memberi obat, melainkan memperbaiki pola makan. Salah satu yang saya sarankan adalah mengonsumsi tape singkong dalam porsi kecil 2 kali seminggu, bersama air putih hangat dan buah segar. Setelah sebulan, beliau melapor tubuhnya terasa lebih bertenaga dan tidur malamnya jauh lebih nyenyak. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan sederhana. Fermentasi pada tape menciptakan zat-zat bioaktif seperti short chain fatty acids yang membantu memperbaiki kerja mitokondria, yaitu pembangkit energi di dalam sel. Dengan kata lain, tape membantu tubuh menghasilkan energi dari dalam secara alami. 3. Membantu pemulihan sel dan regenerasi jaringan tubuh. Manfaat ketiga dalam bab ini adalah salah satu yang paling menarik, yaitu kemampuan tape singkong dalam membantu proses pemulihan sel dan regenerasi jaringan tubuh. Ketika usia bertambah, kemampuan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri menurun. Luka lebih lama sembuh, kulit lebih cepat keriput, otot melemah, dan organ vital seperti hati dan ginjal bekerja lebih lambat. Proses ini disebut degenerasi sel, dan merupakan bagian alami dari penuaan. Namun, pola makan yang tepat bisa membantu memperlambatnya. Tape singkong mengandung antioksidan alami hasil fermentasi, termasuk senyawa fenolik dan asam organik. Antioksidan ini berfungsi melawan radikal bebas yang merusak sel. Selain itu, probiotik dalam tape membantu tubuh memproduksi vitamin dan enzim yang diperlukan untuk memperbaiki jaringan. Vitamin B6 dan asam folat dalam tape juga berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Sel darah merah yang sehat memastikan oksigen tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan yang sedang diperbaiki. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Wiryawan, usia 75 tahun dari Madiun. Beliau baru sembuh dari operasi kecil di lutut dan proses pemulihannya cukup lambat. Selain terapi medis, saya menyarankan untuk memperbaiki asupan nutrisi, termasuk menambahkan tape singkong buatan rumah sebagai bagian dari menu sarapan ringan. Dalam 2 minggu, luka operasinya mengering sempurna, dan kulit di sekitarnya tampak lebih sehat. Menurut hasil pemeriksaan, sel darah merahnya meningkat, menandakan perbaikan metabolisme dan regenerasi jaringan berjalan baik. Proses fermentasi juga meningkatkan bioavailabilitas protein dan asam amino di dalam tape, yang berarti zat-zat itu lebih mudah diserap tubuh. Asam amino inilah bahan dasar pembentuk otot, kulit, dan jaringan tubuh lainnya. Selain itu, tape singkong juga membantu tubuh menyeimbangkan pH darah dan cairan tubuh, berkat kandungan asam organik seperti asam laktat. Ketika pH tubuh seimbang, proses regenerasi sel berjalan lebih optimal dan sistem imun bekerja lebih efisien. Beberapa penelitian modern juga menunjukkan bahwa makanan fermentasi seperti tape dapat menstimulasi produksi heat shock protein, yaitu sejenis protein pelindung yang membantu sel bertahan dari stres oksidatif. Dengan kata lain, tape membantu sel tubuh lansia tetap kuat dan tidak mudah rusak. Kesimpulan manfaat 7-9. Ketiga manfaat ini membuktikan bahwa tape singkong bekerja secara mendalam di dalam tubuh. Menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah dengan membantu menyeimbangkan kolesterol dan melancarkan aliran darah. Meningkatkan metabolisme tubuh sehingga energi lebih stabil dan tidak mudah lelah. Mendukung pemulihan dan regenerasi sel. Membantu tubuh memperbaiki diri secara alami dari dalam. Dengan ketiga manfaat ini, tape singkong bukan sekadar makanan ringan, tapi bisa disebut sebagai makanan penyembuh alami. Makanan yang mampu membantu tubuh menyesuaikan diri dengan usia, tanpa efek samping, tanpa bahan kimia, dan sepenuhnya berasal dari hasil kerja mikroba baik di alam. Namun perjalanan kita belum selesai. Sahabat lansia sehat, masih ada 2 manfaat terakhir yang tidak kalah menarik dan penting, yaitu bagaimana tape singkong dapat membantu menjaga kesehatan otak dan menyeimbangkan kadar gula darah. 2 hal ini sangat penting, terutama bagi para lansia yang ingin tetap aktif berpikir jernih, tidak mudah lupa, dan menjaga agar kadar gula tetap stabil tanpa harus menghindari semua makanan manis. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab 7, manfaat 10 dan 11 kesehatan otak dan pengendalian gula darah, agar kita semakin memahami bagaimana makanan tradisional sederhana seperti tape singkong ternyata menyimpan rahasia besar untuk menjaga fungsi tubuh di usia lanjut. Sahabat lansia sehat yang saya hormati, kita kini telah sampai pada 2 manfaat terakhir dari tape singkong, yaitu manfaat ke-10 dan ke-11. 2 manfaat ini tidak kalah penting dari yang sudah kita bahas sebelumnya, karena keduanya berkaitan langsung dengan 2 masalah besar yang sering dialami oleh para lansia, yaitu penurunan fungsi otak dan ketidakseimbangan kadar gula darah. Kedua hal ini adalah penyebab utama menurunnya kualitas hidup di usia lanjut. Kabar baiknya,
Makanan sederhana seperti tape singkong ternyata memiliki peran nyata dalam membantu menjaga keduanya tetap stabil dan sehat. 1. Menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Sahabat lansia sehat tentu sering mendengar bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan otak kita mulai menurun. Banyak lansia yang mulai pelupa, sulit fokus, atau butuh waktu lama untuk mengingat sesuatu. Hal ini terjadi karena proses penuaan alami yang memengaruhi sirkulasi darah di otak, penurunan jumlah neurotransmitter, serta berkurangnya asupan gizi penting bagi sel-sel saraf. Namun, penelitian menunjukkan bahwa makanan hasil fermentasi seperti tape singkong bisa membantu memperlambat proses tersebut. Tape mengandung vitamin B1, B2, dan B6 yang berperan penting dalam menjaga fungsi saraf. Vitamin B1 membantu menyediakan energi untuk otak, vitamin B2 membantu metabolisme sel saraf, sedangkan vitamin B6 diperlukan untuk pembentukan hormon serotonin dan dopamin yang menjaga kestabilan suasana hati dan daya konsentrasi. Selain itu, tape singkong juga mengandung asam amino dan probiotik yang secara tidak langsung memengaruhi kesehatan otak. Probiotik di usus menghasilkan senyawa yang disebut neuroactive compounds, yaitu zat yang dapat menstimulasi otak agar bekerja lebih optimal. Para ahli menyebut hubungan ini sebagai good brain connection, hubungan antara usus dan otak. Ketika usus sehat karena dipenuhi mikroba baik dari makanan fermentasi seperti tape, maka sinyal ke otak menjadi lebih stabil. Hasilnya, mood lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan daya ingat pun meningkat. Saya pernah bertemu dengan seorang pasien lansia bernama Pak Darto, usia 70 tahun dari Banyumas. Beliau sering mengeluh cepat lupa dan sulit tidur malam. Saya sarankan untuk menambahkan sedikit tape singkong dalam menu sarapan 2 kali seminggu, dikombinasikan dengan latihan ringan dan banyak air putih. Setelah 1 bulan, beliau mengaku pikirannya terasa lebih jernih dan tidur malamnya lebih nyenyak. Ia bahkan mulai membaca buku-buku lama yang dulu tidak sempat disentuh. Fenomena seperti ini bisa dijelaskan secara medis. Tape singkong membantu meningkatkan kadar serotonin dan dopamin yang memengaruhi mood dan memori. Otak yang mendapat pasokan energi cukup dari gula alami tape juga lebih mudah berkonsentrasi. Gula alami dari fermentasi tidak menyebabkan lonjakan mendadak seperti gula putih, tetapi melepaskan energi secara perlahan, sehingga otak mendapatkan pasokan stabil sepanjang hari. Selain itu, antioksidan hasil fermentasi dalam tape seperti asam laktat dan senyawa fenolik juga melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif, yaitu kerusakan akibat radikal bebas. Ini penting karena stres oksidatif adalah salah satu penyebab utama penuaan otak dan penurunan fungsi kognitif. Dengan perlindungan ini, risiko penyakit degeneratif seperti demensia atau Alzheimer dapat ditekan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sepotong kecil tape singkong tidak hanya memberi energi bagi tubuh, tetapi juga memberi nutrisi bagi otak, membantu menjaga ketajaman ingatan, dan memperlambat penurunan fungsi saraf. 2. Menyeimbangkan dan mengontrol kadar gula darah. Manfaat ke-11 dari tape singkong adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Ini mungkin terdengar mengejutkan, karena banyak orang mengira tape itu manis dan otomatis berbahaya bagi penderita diabetes. Padahal, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Rasa manis pada tape memang berasal dari hasil fermentasi, tetapi gula yang terbentuk bukanlah gula sederhana hasil penambahan, melainkan hasil alami dari proses pemecahan pati singkong. Selain itu, tape mengandung serat, enzim, dan asam organik yang justru membantu memperlambat penyerapan gula di dalam darah. Artinya, tape bisa memberikan energi tanpa membuat lonjakan gula darah mendadak seperti yang terjadi ketika seseorang makan kue atau minuman manis. Itulah sebabnya banyak dokter gizi yang tidak langsung melarang tape, melainkan menekankan pentingnya porsi dan frekuensi konsumsi. Kuncinya adalah keseimbangan. Untuk sahabat lansia sehat yang memiliki kadar gula darah tinggi, tape tetap bisa dikonsumsi dalam porsi kecil, misalnya 2 potong kecil seukuran ibu jari 2 kali seminggu, sebagai camilan atau pendamping sarapan, bukan dalam jumlah besar sekaligus. Selain itu, tape mengandung probiotik dan asam laktat yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Dalam tubuh, insulin adalah hormon yang mengatur seberapa cepat gula darah diserap oleh sel untuk diubah menjadi energi. Ketika seseorang mengalami resistensi insulin, gula tidak bisa masuk ke sel, dan akhirnya menumpuk di darah. Probiotik dalam tape membantu memperbaiki sistem metabolisme ini dengan menurunkan peradangan dan memperbaiki kerja reseptor insulin. Selain itu, kandungan vitamin B kompleks dalam tape juga membantu metabolisme glukosa. Vitamin B1 dan B6 berperan dalam proses konversi gula menjadi energi, sehingga gula tidak menumpuk di darah. Namun perlu diingat, sahabat lansia sehat,
Meskipun tape bermanfaat, konsumsi berlebihan justru bisa berbalik menjadi beban bagi tubuh. Bila dimakan terlalu banyak, kadar alkohol alami dan gula di dalamnya bisa meningkat. Saya juga ingin menekankan satu hal penting. Tape singkong sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar, tidak terlalu lama disimpan, dan tidak yang terlalu asam. Jadi, bila sahabat ingin menikmati tape, pilihlah yang baru dibuat 2 atau 3 hari. Rasanya masih manis lembut dan aromanya segar. Itu adalah tanda bahwa kandungan gizinya masih optimal dan mikroba baik di dalamnya masih aktif. Hubungan antara otak, gula darah, dan energi lansia. Dua manfaat terakhir ini sebenarnya saling berkaitan erat. Kesehatan otak sangat dipengaruhi oleh kestabilan kadar gula darah. Otak membutuhkan glukosa untuk bekerja, tetapi glukosa yang berlebih justru bisa merusak jaringan saraf. Kesimpulan manfaat 10 dan 11. Dari pembahasan ini, kita bisa menarik 2 pelajaran penting. Tape singkong membantu menjaga kesehatan otak dan daya ingat melalui vitamin B kompleks, probiotik, dan antioksidan yang mendukung fungsi saraf serta memperlambat penuaan otak. Tape singkong membantu menstabilkan kadar gula darah melalui kandungan serat, asam organik, dan probiotik yang memperbaiki sensitivitas insulin dan memperlambat penyerapan glukosa. Keduanya bekerja saling mendukung. Otak menjadi lebih fokus karena suplai energi stabil, dan tubuh tetap bugar karena gula darah terkendali. Sahabat lansia sehat, kita kini sudah menuntaskan pembahasan 11 manfaat luar biasa tape singkong bagi tubuh. Namun, perjalanan kita belum selesai. Dalam bab berikutnya, saya akan membagikan testimoni nyata dari para lansia di berbagai daerah di Indonesia yang telah merasakan perubahan besar setelah rutin mengonsumsi tape singkong dengan cara yang benar. Mari kita lanjutkan ke bab 8. Testimoni nyata lansia yang merasakan khasiat tape singkong, agar kita semua semakin yakin bahwa setiap makanan alami yang diwariskan oleh leluhur kita selalu memiliki alasan dan manfaat di baliknya. Sahabat lansia sehat yang saya cintai, setelah kita membahas secara ilmiah tentang kandungan dan 11 manfaat tape singkong bagi tubuh, sekarang saatnya kita melihat bukti nyata dari lapangan. Karena bagi saya sebagai dokter, teori tidak akan berarti banyak kalau tidak dibuktikan oleh pengalaman hidup orang-orang yang merasakannya secara langsung. Dalam bab ini, saya ingin berbagi kisah dari beberapa lansia yang telah mencoba menjadikan tape singkong sebagai bagian kecil dari pola makan sehat mereka. Mereka bukan selebritas, bukan tokoh terkenal, melainkan orang-orang biasa seperti sahabat semua para pejuang kesehatan di usia senja yang berusaha menjaga tubuh tetap bugar dengan cara alami. Cerita-cerita ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jawa hingga Sulawesi. 1. Kisah Ibu Marni, 72 tahun, dari Yogyakarta. Dulu perut saya sering kembung, sekarang terasa ringan. Ibu Marni adalah pensiunan guru SD. Beliau tinggal di daerah Bantul bersama anak bungsunya. Waktu pertama kali berkonsultasi, beliau mengeluhkan perut sering kembung, buang angin berlebihan, dan sulit buang air besar. Saya kemudian bertanya tentang pola makannya, dan ternyata beliau sudah lama tidak mengonsumsi makanan fermentasi seperti tempe, tape, atau yogurt. Semua makanan beliau rebus dan steril, karena takut kuman. Saya menjelaskan dengan lembut bahwa tidak semua mikroba itu jahat. Ada mikroba baik yang justru sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga pencernaan, dan salah satunya bisa didapat dari tape singkong. Akhirnya Ibu Marni mencoba saran saya, makan 2 potong kecil tape singkong setiap 2 hari sekali, sebagai pencuci mulut setelah sarapan. 2 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah berseri. Katanya, "Dok, perut saya sudah tidak kembung. Saya bisa buang air besar tiap pagi, dan badan terasa enteng." Itu adalah perubahan sederhana tapi berarti besar. Dari situ beliau kembali percaya pada kekuatan makanan alami. 2. Kisah Pak Slamet, 69 tahun, dari Ponorogo. Tidur saya sekarang nyenyak, dan badan tidak mudah pegal. Pak Slamet adalah pensiunan sopir truk. Bertahun-tahun beliau bekerja dengan pola tidur yang tidak teratur, makan seadanya di perjalanan, dan sering minum kopi berlebihan. Akibatnya, setelah pensiun, beliau sering mengeluh sulit tidur dan mudah pegal di leher dan punggung. Saya menanyakan kebiasaannya makan makanan tradisional, dan ternyata beliau masih suka tape singkong tapi sudah jarang karena istrinya berhenti membuatnya. 3 minggu kemudian, Pak Slamet bercerita bahwa tidurnya mulai nyenyak. Rasa pegal di bahu berkurang, dan tubuh terasa hangat. Dari hasil pemeriksaan sederhana, tekanan darahnya yang sebelumnya agak tinggi mulai turun ke angka normal. 3. Kisah Ibu Sri, 66 tahun, dari Denpasar. Gula darah saya lebih stabil sekarang. Ibu Sri adalah pensiunan pegawai bank.
Beliau menderita diabetes ringan selama 6 tahun. Awalnya, beliau sangat takut makan makanan manis, termasuk buah pisang dan tape singkong. Ketika saya menjelaskan bahwa tape tidak sama dengan gula putih, karena gula dalam tape berasal dari fermentasi alami, beliau tertarik untuk mencoba. Ibu Sri mulai dengan 1 potong kecil tape singkong setiap pagi, disertai teh tawar hangat. Hasilnya, dalam 2 bulan, kadar gula darahnya yang semula 150 mg/dl turun menjadi 115 mg/dl tanpa penambahan obat. Ia merasa energinya meningkat dan tidak lagi mudah lapar di sore hari. Fenomena ini terjadi karena probiotik dan enzim dalam tape membantu tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Sejak saat itu, Ibu Sri menjadi penggemar berat tape singkong buatan rumah. 4 kisah Pak Yusuf, 75 tahun, dari Makassar. Lutut saya tidak sering sakit lagi. Pak Yusuf adalah pensiunan guru olahraga. Di usia 75 tahun, beliau masih suka jalan pagi dan beraktivitas di kebun kecilnya. Namun, sejak setahun terakhir, lututnya sering nyeri dan kaku, terutama saat bangun tidur. Beliau sempat bergantung pada obat anti nyeri, tapi lama-lama merasa khawatir. Saya kemudian meninjau pola makannya. Ternyata beliau kurang asupan makanan yang mengandung kalsium dan probiotik alami. Saya sarankan menambahkan tape singkong dalam menu makan pagi 2 kali seminggu. Setelah 1 bulan, beliau bercerita bahwa lututnya sudah tidak terlalu kaku dan ia bisa berjalan lebih lama tanpa rasa nyeri. Ketika saya periksa, ada peningkatan kadar kalsium darah dalam batas normal. 5 kisah Ibu Wati, 70 tahun, dari Cirebon. Dulu saya sering cemas, sekarang pikiran lebih tenang. Ibu Wati tinggal sendiri setelah suaminya wafat beberapa tahun lalu. Ia sering mengeluh sulit tidur, mudah cemas, dan tidak bersemangat. Anak-anaknya sudah menyarankan terapi relaksasi, tapi efeknya tidak bertahan lama. Suatu hari, saya berbicara dengannya tentang hubungan antara usus dan otak, bahwa mikroba baik di pencernaan berperan dalam menghasilkan hormon serotonin yang menenangkan pikiran. Saya menyarankan beliau mencoba makanan fermentasi, termasuk tape singkong buatan sendiri dari pasar dekat rumah. Dalam waktu 3 minggu, perubahan besar terjadi. Tidur malamnya menjadi lebih nyenyak, ia tidak lagi mudah menangis tanpa sebab, dan wajahnya tampak lebih segar. Menurut saya, itu adalah hasil kombinasi antara probiotik dari tape yang memperbaiki sistem pencernaan, dan vitamin B6 yang membantu produksi hormon serotonin. 6 kisah Pak Winarno, 74 tahun, dari Kediri. Saya merasa tubuh saya muda kembali. Pak Winarno adalah sosok yang sangat aktif. Ia gemar berkebun dan sering membantu kegiatan di masjid. Namun beberapa waktu lalu, ia merasa stamina cepat menurun dan sering merasa kantuk di siang hari. Ia lalu teringat kebiasaan masa kecilnya, makan tape singkong buatan ibunya. Ia pun mulai kembali mengonsumsinya, kali ini dengan niat untuk menjaga kesehatan. Setelah 2 minggu, beliau merasa tubuhnya seperti bertenaga kembali. Tidur malam nyenyak, pencernaan lancar, dan tidak mudah lelah saat berkebun. Ketika saya periksa, tekanan darah dan kolesterolnya berada di angka ideal. Beliau tersenyum sambil berkata, ternyata makanan kampung lebih hebat dari yang saya kira. Kisah-kisah ini adalah sebagian kecil dari banyak cerita yang saya dengar dari para lansia di berbagai daerah. Pelajaran dari kisah para lansia. Dari berbagai testimoni ini, kita belajar bahwa konsistensi lebih penting daripada banyaknya. Semua lansia yang berhasil merasakan manfaat tape mengonsumsinya dalam jumlah kecil tapi rutin. Tape buatan rumah lebih sehat. Tape yang dibuat dari singkong segar dan ragi alami memiliki mikroba baik yang masih hidup dan aktif. Setiap tubuh berbeda. Ada yang langsung merasakan manfaat dalam seminggu, ada pula yang butuh waktu beberapa minggu. Kuncinya adalah kesabaran dan keteraturan. Tidak ada yang lebih kuat dari sinergi antara niat dan kebiasaan. Ketika seseorang memutuskan untuk kembali ke pola makan alami, tubuh merespons dengan luar biasa. Sahabat lansia sehat, di bab berikutnya, kita akan menutup perjalanan panjang ini dengan panduan yang sangat penting, yaitu cara konsumsi tape singkong yang aman untuk lansia, pesan akhir dari dokter, serta doa agar sahabat semua selalu diberi umur panjang dan kesehatan yang berkah. Mari kita lanjutkan ke bab 9, penutup cara konsumsi aman dan doa kesehatan, agar sahabat semua bisa menerapkan ilmu ini dengan benar tanpa khawatir efek samping, dan menjadikan tape singkong sebagai bagian kecil dari kebahagiaan di masa tua. Sahabat lansia sehat yang saya hormati, tibalah kita di bagian terakhir dari pembahasan panjang tentang 11 manfaat tape singkong menurut dokter.
Setelah melalui 8 bab sebelumnya, kita telah belajar bersama tentang asal-usulnya, proses fermentasinya, kandungan gizinya, hingga kesaksian nyata dari para lansia yang telah membuktikan manfaat luar biasanya. Kini, saya ingin menutup perjalanan ini dengan panduan praktis, bagaimana cara mengonsumsi tape singkong dengan aman dan benar bagi para lansia, serta pesan dan doa dari hati saya untuk sahabat semua yang selalu setia belajar menjaga kesehatan lewat cara-cara alami. 1. Prinsip utama, sedikit tapi rutin. Sahabat lansia sehat, hal pertama yang harus diingat adalah bahwa dalam dunia kesehatan, yang penting bukan banyaknya, tapi rutinnya. Makanan sehat sekalipun bila dikonsumsi berlebihan tetap bisa menjadi beban bagi tubuh. Begitu juga dengan tape singkong. Idealnya, bagi lansia, cukup mengonsumsi 2-3 potong kecil tape singkong ukuran ibu jari per hari, atau 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Ukuran kecil itu sudah cukup untuk memberikan manfaat tanpa membebani sistem pencernaan. Tape mengandung gula alami, hasil fermentasi yang bila berlebihan bisa memengaruhi kadar gula darah. Jadi, kuncinya adalah porsi yang seimbang. Kalau sahabat ingin menjadikannya sebagai camilan, waktu terbaik untuk makan tape adalah pagi hari setelah sarapan ringan atau sore hari menjelang maghrib. Jangan mengonsumsinya dalam keadaan perut benar-benar kosong, karena tape mengandung sedikit asam laktat yang bisa memicu rasa perih pada lambung kosong, terutama bagi yang memiliki riwayat MAC. 2. Pilih tape yang tepat dan aman. Poin kedua yang tak kalah penting adalah memilih tape yang berkualitas baik. Tidak semua tape singkong di pasaran dibuat dengan cara yang bersih dan benar. Berikut beberapa ciri tape singkong yang baik dan aman dikonsumsi oleh lansia. Warna dagingnya putih kekuningan, lembut, dan sedikit basah, tetapi tidak berlendir. Rasanya manis lembut, tidak terlalu asam dan tidak menimbulkan sensasi terbakar di lidah. Aromanya segar dan sedikit harum, bukan bau menyengat seperti alkohol atau busuk. Tidak mengandung bahan pengawet, pewarna, atau pemanis buatan. Tape yang sudah terlalu lama difermentasi biasanya rasanya asam, baunya tajam, dan kadar alkoholnya tinggi. Tape seperti ini sebaiknya dihindari oleh lansia karena bisa menyebabkan pusing, jantung berdebar, atau mual. Bila sahabat punya waktu dan kesempatan, buatlah tape sendiri di rumah. Caranya sederhana dan jauh lebih aman, karena kita bisa memastikan kebersihan bahan dan wadahnya. Gunakan singkong segar, ragi tape yang berkualitas baik, dan pastikan wadah yang digunakan bersih serta tertutup rapat. Biasanya dalam waktu 2 hari, tape sudah siap dinikmati. 3. Kombinasikan dengan makanan sehat lain. Tape singkong akan memberikan manfaat yang lebih optimal jika dikonsumsi bersama makanan bergizi lainnya. Karena meskipun kaya manfaat, tape bukan satu-satunya sumber gizi yang dibutuhkan tubuh. Beberapa kombinasi sehat yang bisa sahabat coba antara lain. Tape singkong, teh tawar hangat, membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga suhu tubuh tetap hangat. Tape singkong, buah pisang, perpaduan serat dan probiotik yang baik untuk pencernaan. Tape singkong, tahu atau tempe kukus, kombinasi probiotik dan protein nabati untuk menjaga massa otot. Tape singkong, air putih hangat, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan memperlancar metabolisme. Hindari mencampur tape dengan minuman bersoda, kopi kuat, atau makanan tinggi lemak seperti gorengan, karena itu bisa mengganggu fungsi pencernaan dan mengurangi manfaat dari probiotik alami dalam tape. 4. Perhatikan kondisi tubuh masing-masing. Tidak semua tubuh sama. Ada lansia yang cocok dengan tape dan merasa segar setelah memakannya, tapi ada pula yang mungkin kurang cocok. Karena itu, perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsi tape. Jika setelah makan tape sahabat merasa nyaman, pencernaan lancar, dan tidur lebih nyenyak, artinya tubuh sahabat cocok dengan tape. Tapi jika muncul gejala seperti perut rasa kembung, pusing, atau mual, sebaiknya hentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Ingat, meskipun tape adalah makanan alami, setiap tubuh punya toleransi yang berbeda. 5 catatan untuk lansia dengan penyakit tertentu. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bagi sahabat yang memiliki kondisi medis tertentu. Bagi penderita diabetes, tape tetap boleh dikonsumsi, tapi batasi maksimal 2 potong kecil per hari dan jangan setiap hari. Lebih baik dimakan setelah makan utama agar penyerapan gula lebih lambat. Bagi penderita MAC, hindari tape yang terlalu asam. Pilih yang baru 2 hari fermentasi dan jangan dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Bagi penderita hipertensi, tape aman dikonsumsi dalam porsi kecil karena kandungan kaliumnya justru membantu menyeimbangkan tekanan darah. Bagi penderita penyakit hati, konsumsi dengan sangat hati-hati.
Bila dokter melarang alkohol sama sekali, hindari tape karena mengandung etanol alami meskipun dalam kadar rendah. 6. Pola hidup sehat tetap nomor 1. Sahabat lansia sehat, meskipun tape singkong memiliki banyak manfaat, jangan sampai kita berpikir bahwa satu jenis makanan bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan. Kunci utama tetap ada pada pola hidup sehat secara keseluruhan. Makanlah dengan teratur, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, tidur cukup setiap malam, dan tetap bergerak aktif walau hanya jalan kaki di halaman rumah. Tape singkong hanya bagian kecil dari upaya besar menjaga tubuh agar tetap bugar di masa tua. Kalau tubuh kita diibaratkan kebun, maka tape singkong adalah pupuk alami yang membantu tanaman tetap tumbuh subur. Tapi kebun itu tetap perlu sinar matahari, air, dan perhatian setiap hari. 7. Doa untuk sahabat lansia sehat. Sebelum saya tutup, izinkan saya berdoa untuk sahabat semua yang dengan sabar menyimak dari bab pertama hingga bab ke-9 ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, limpahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi setiap penonton setia channel Lansia Sehat. Panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Bagi sahabat yang sedang dalam masa pemulihan, semoga tubuhnya segera pulih sempurna. Bagi yang masih berjuang melawan penyakit, semoga Allah mudahkan jalannya dan memberikan kesembuhan yang menyeluruh. Sahabat lansia sehat, dari perjalanan panjang kita kali ini, saya ingin menegaskan satu hal penting. Kesehatan bukan soal usia, tetapi soal cara kita memperlakukan tubuh. Jadi, jangan pernah malu dengan makanan tradisional. Mungkin tampilannya sederhana, tapi khasiatnya luar biasa. Kalau dulu orang tua kita bisa hidup panjang umur dengan makanan yang sederhana, kenapa kita tidak bisa meneladaninya? Mulailah hari ini. Kembali ke makanan alami, kurangi makanan instan, dan rawat tubuh dengan kasih sayang. Sahabat lansia sehat, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan sahabat dan keluarga di rumah. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau kerabat lansia lainnya, agar semakin banyak orang yang mengenal manfaat luar biasa dari tape singkong. Jaga pola makan, jaga hati, dan tetap semangat menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Sampai bertemu di video edukasi kesehatan berikutnya. Tetap bersama saya di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar bagaimana menua dengan bahagia, penuh makna, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.